Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Wisnu Bibi dengan 3 NIM digit terakhir 233. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi geometri analitik, yaitu lebih tepatnya persamaan garis singgung pada elips. Nah, yang pertama ada persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya. Nah, ini misalkan persamaan garis dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus P, dan persamaan elips sudah kita cari pada video sebelumnya, yaitu X kuadrat per A kuadrat plus A plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini absis titik potong antara garis dan elips diperoleh dari, nah ini kita masukkan nilai Y sama dengan MX plus P ke dalam persamaan elipsnya. Jadi seperti ini. Kemudian kita akan dapatkan ini, kita samakan penyebutnya, itu menjadi B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat kali MX plus P dikuadratkan sama dengan ini kita kalikan silang A kuadrat plus B kuadrat B kuadrat. Kemudian ini kita akan memecah A-nya. A-nya ini kan bisa kita keluarkan menjadi A kuadrat dikalikan M kuadrat. Ini kita kuadratkan juga MX plus B-nya. Kita akan dapatkan M kuadrat X kuadrat plus 2MXB plus B kuadrat. Sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian kita kita pisahkan, ini kan ada variabel X kuadrat ini, dan ini ada variabel X-nya. Kita keluarkan X kuadratnya, akan menjadi ini juga ada X kuadrat, akan menjadi B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat dikalikan X kuadrat plus 2A kuadrat M P dan X plus A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Ini kita tandai dengan persamaan 1. Kemudian karena garis Y sama dengan MX plus P akan menyinggung elips, maka titik potongnya harus berimpit atau diskriminannya itu harus sama dengan 0. Dari persamaan 1 ini diskriminannya harus sama dengan 0. Jadi diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC, yaitu dari sini ini B kuadratnya ini kan 2 ini 2A kuadrat MP. Ini kita kuadratkan min 4A dikalikan C sama dengan 0. Maka kita ini akan mendapatkan ini kita jabarkan. Ini menjadi 2 kuadrat menjadi 4, kemudian A pangkat 2 pangkat 2 berarti A pangkat 4, kemudian M M kita kuadratkan jadi M kuadrat, kemudian P kita kuadratkan jadi P kuadrat, dikurangi 4B ini kita kalikan masuk 4B kuadrat kuadrat B kuadrat plus 4B pangkat 4 A kuadrat min ini juga kita jabarkan dari yang atas akan menjadi 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat sama plus 4A kuadrat plus 4A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Akan kita dapatkan ini kan kita coret 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat ini juga sama, kita coret. Maka akan hilang menjadi min 4B kuadrat A kuadrat B kuadrat plus 4B pangkat 4 A kuadrat plus 4A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kita bagi dengan 4 A kuadrat B kuadrat. Maka akan kita dapatkan ini kan A kuadratnya hilang. Kita bagi dengan A kuadrat B kuadrat. 4A kuadrat B kuadrat. Kan menjadi min P kuadrat plus B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Ini kita pindahkan ke ruas kanan akan menjadi P kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Jadi nilai P-nya ini plus minus, ini kan kita akarkan menjadi yang kiri kita akarkan, yang kanan juga kita akarkan. Menjadi plus minus B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Jadi persamaan garis singgung dari elips ketika
diketahui gradiennya, maka persamaannya itu akan menjadi Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Kemudian dengan cara yang sama, kita dapat memperoleh persamaan garis singgung pada elips yang berpusat pada P, alfa, beta. Yang tadi ini kan pada titik pusat atau 0,0, kita tinggal mengambil X-nya ini dengan apa? Kita mengambil Y dengan beta, kemudian X dengan alfa. Akan menjadi Y min beta sama dengan MX min alfa plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Kemudian bagaimana persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya? Nah, jika diketahui titik singgungnya, kita itu misalkan titik singgungnya itu di T. T ini X1, Y1. Misalkan persamaan elipsnya itu adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan P ini merupakan suatu titik pada elips. Maka berlaku X kuadrat X2 kuadrat per A kuadrat. Ini kan titik P-nya X2, Y2. Kemudian ini ada Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini kita kalikan silang, akan menjadi, ini kita samakan menyebut dulu, kemudian kita kalikan silang, akan menjadi persamaan dua ini, yaitu B kuadrat X2 kuadrat plus A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Karena titik T ini, yaitu X1, Y1 ini pada elips, maka X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B2 kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kan ya karena pada elips langsung kita masukkan, kemudian kan kita dapatkan B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kita beri label persamaan ketiga. Dari persamaan kedua dan ketiga ini maka dapat diperoleh, ini kita sama dengankan, yaitu B kuadrat X2 kuadrat plus A kuadrat Y2 kuadrat. Ini dari persamaan 2. Kemudian kita sama dengankan dengan persamaan 3, yaitu B kuadrat X1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat. Kemudian akan kita dapatkan, ini kita pindahkan ke ruas dulu. Pertama kita pindahkan B-nya ke ruas kiri. Ini kita pindahkan, kemudian A-nya ke ruas kanan. Kemudian kita pecah lagi. Nah, ini kita sendirikan, kan ini sama-sama ada A kuadrat, ini sama-sama ada A kuadrat, ini ada B kuadrat, ini ada B kuadrat. Maka bisa kita pecah menjadi min B kuadrat dikalikan X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan A kuadrat dikalikan Y1 kuadrat kurangi Y2 kuadrat. Maka akan didapatkan, ini bisa kita jabarkan, kan X1 kuadrat min X2 kuadrat itu bisa kita tulis menjadi X1 min X2 dikalikan X1 plus X2. Maka kita bisa ubah ke dalam bentuk ini. Kemudian ini kita kalikan silang, kita pindah ruas untuk Y1 min Y2 sama X1 min X2-nya ke kanan. Ini A kuadrat Y1 plus Y2-nya ini kita pindah ke kiri. Maka ini bisa kita silangkan. Maka persamaan yang ini sama dengan yang ini. Maka ini kita beri label persamaan keempat ya. Kemudian dari persamaan garis PT. Garis PT itu kan tadi ini ada garis P sama T. Ini kan sama-sama menyinggung di elips. Maka persamaannya itu Y min Y1 sama dengan ini gradiennya. Gradien kan Y per X. Maka di sini bisa kita ambil Y1 min Y2 per X1 min X2. Kemudian kita kalikan X min X1. Ini adalah persamaan garis yang seperti pada umumnya yang kita kenal. Dengan gradien yaitu Y per X atau Y1 min Y2 per X1 min X2. Kemudian dari persamaan 4 dan 5 ini, persamaan 4 dan 5 ini kan, maka kan kita peroleh, nah ini kita ganti, kan tadi Y min Y1 itu sama dengan ini tadi. Di sini juga ada Y min Y1
per X min X2. Nah, maka kita dapat min B kuadrat dikalikan X1 plus X2 per A kuadrat dikalikan Y1 plus Y2 dikalikan X min X1. Kita ganti nilainya ini Y1 min Y2 per X1 min X2 ini dengan yang ini tadi. Nah, kemudian jika P mendekati T sedemikian sehingga P itu berhimpit dengan T, maka X2 itu akan menjadi sama dengan X1, kemudian Y2 juga akan sama dengan Y1, karena berhimpit tadi, jika kita dekatkan titik P ke titik T-nya. Sehingga persamaan keenam ini yang telah kita dapatkan tadi itu akan berubah menjadi Y min Y1 sama dengan min B kuadrat 2X1. Nah, ini kan X1, X2-nya kan sama dengan X1, maka menjadi 2X1. Kemudian yang Y1 plus Y2-nya ini juga akan menjadi 2Y1. Maka akan kita dapatkan ini kita kalikan silang, itu Y min Y1 dikalikan A kuadrat Y1 sama dengan min B kuadrat X1 dikalikan X min X1. Kemudian akan kita dapatkan lagi, ini kita kalikan saja seperti biasa, menjadi A kuadrat Y1 Y, nah ini A kuadrat Y1 Y, min A kuadrat Y1 kuadrat, sama dengan min B kuadrat X1 X plus B kuadrat X1 kuadrat. Kemudian akan kita dapatkan, ini kita pindahkan. Nah, ini min B kuadrat X1 X-nya ini kita ke kiri kan. Maka kan kita dapatkan B kuadrat X1 X plus A kuadrat Y1 Y sama dengan B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat akan menghasilkan ini, kita bagi terlebih dahulu ini, kita bagi dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, yang ini kan ketika kita bagi dengan A kuadrat B kuadrat, ini B kuadratnya hilang, tersisa per A kuadrat. Kemudian di sini ketika dibagi dengan A kuadrat B kuadrat, di sini A-nya hilang, tersisa B kuadrat. Kemudian yang kanan ini ketika dibagi A kuadrat B kuadrat, B-nya ini hilang akan menghasilkan A saja. Kemudian dibagi dengan A kuadrat B kuadrat akan menghasilkan B per B kuadrat saja. Jadi karena X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan 7 ini kita akan bisa mengganti dengan X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Jadi persamaan garis singgung pada elips X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan titik singgungnya adalah T, yaitu X1, Y1, atau kita bisa ganti juga dengan XT, YT, itu bisa menjadi ini. X1X, ini kan tadi X1 Y1X menjadi X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan garis singgung pada elips jika diketahui titik singgungnya. Jadi untuk elips yang persamaannya ini melalui pusatnya itu adalah alfa, beta. Kita bisa tulis persamaan garis singgungnya dengan titik singgung X1, Y1 itu menjadi X1 min alfa dikalikan X min alfa. Ini kan sama-sama dengan X, maka kita ambil juga dengan sama-sama dengan nilai alfa per A kuadrat plus Y1 min beta dikalikan Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian bagaimana dengan persamaan garis singgung elips jika melalui satu titik di luar elips? Jadi ini kasusnya sedikit berbeda, tapi untuk konsepnya nanti kita akan bawa dari apa, kan titik di luar sama titik dalam itu bisa ditarik sebuah garis, maka dari persamaan garisnya itu sama, jadi kita bisa ini apa, menjadikan persamaan garis yang sama tersebut. Kemudian selanjutnya ini kita akan cari persamaan garis singgung pada elips yang melalui titik T ini di luar elips. Jadi titik T ini kita misalkan dengan X0, Y0 ini di luar elips. Kemudian misalkan persamaan elipsnya itu adalah yang berpusat pada titik 0,0 dan titik A ini adalah X aksen Y aksen, yaitu suatu titik singgung. Titik A ini adalah titik singgung di elipsnya. Nah, ini yang aku katakan tadi.
ada titik T dan titik A. Titik T ini di luar, titik A ini pada elipsnya. Kemudian persamaan garis singgung di A ini kan sudah kita temukan tadi, yaitu ini X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kita menjadi X aksen karena di sini pakai aksen X aksen X per A kuadrat plus Y aksen Y per B kuadrat sama dengan 1. Ini karena titik A ini pada elips, maka memenuhi, nah ini kita menggunakan eh, yang tadi, titik A ini kan pada elips, maka kita X aksen kali X. Ini kan eh, pada elips kan sudah X-nya itu kan berarti sama dengan X aksen juga. Maka kita bisa tuliskan X aksen kali X aksen atau X aksen kuadrat per A kuadrat plus Y aksen kali Y aksen sama dengan Y aksen kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian garis singgung melalui T ini, karena garis singgung melalui T, maka memenuhi, ini kita jadikan satu. Yang melalui T tadi kan X0 ya, 0 ya. Ini kita dapatkan dengan rumus ini tadi. Nah, maka akan kita dapatkan X aksen kali X0 per A kuadrat plus Y aksen kali Y0 per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dari persamaan 8 ini tadi yang titik A ini kita beri label 8, kemudian yang garis melalui garis T ini kita beri label 9. Kemudian dari persamaan 8 dan 9 ini dapat kita cari Y aksen dan X aksen dan Y aksen, sehingga kita memperoleh persamaan garis singgungnya. Jadi kita analogikan seperti tadi itu. Jadi ketika ada titik A ini di elips, titik A-nya itu pada elips, nah, kemudian ada titik T itu di luar elips, maka kan dari titik A ke T ini kan bisa ditarik sebuah garis. Nah, ini kan sebuah garisnya itu mempunyai persamaan garis yang sama. Jadi persamaannya itu nanti akan sama dengan yang di A ini. Nah, kemudian kita beralih ke contoh soal ya, teman-teman. Jadi garis di sini ada garis Y sama dengan X akar 6 memotong elips. Elipsnya adalah X kuadrat plus 4 Y kuadrat min 16 sama dengan 0. Pada dua titik. Kemudian carilah persamaan garis singgung di titik-titik potong tersebut. Kita akan menjawab X kuadrat plus 4 Y kuadrat min 16 itu kita bisa sama dengan 0, itu kita bisa tuliskan menjadi persamaan umum dari elips itu menjadi X kuadrat per 16 plus Y kuadrat per 4. Nah, ini mungkin banyak yang bingung ya. Ini kita pindahkan caranya kita pindahkan ke kanan dulu. Ini sama dengan 16. Kemudian kita bagi semuanya kan kita dibagi 16 semuanya. Di sini kan akan menjadi 1. Nanti ini 16 berarti X kuadrat ini dibagi 16. Kemudian ini karena 4 Y kuadrat, ini ketika dibagi 16 maka akan menjadi Y kuadrat per 4. Kemudian koordinat titik potong garis dengan elips itu bisa dicari dengan cara-cara sebagai berikut. Ini kan ada garisnya, kemudian ini ada elipsnya. Kemudian ini kita masukkan nilai Y ini ke dalam persamaan elips tersebut. Nah, ini kita masukkan nilai Y-nya ini kan 4 Y kuadrat menjadi 4 dikalikan X akar 6 dikuadratkan. Dan akan menjadi X kuadrat plus 24 X kuadrat sama dengan 16. Ini seperti biasa, aljabar biasa. 4 X, 4 kali X. Ini kita kuadratkan terlebih dahulu. X kuadrat ini X kuadrat, kemudian ini akar 6 dikuadratkan menjadi X kuadrat dikalikan 6 dikalikan 4 menjadi 24 X kuadrat. Dan ini kita ambil X kuadratnya itu berapa? Ini kan 25. X kuadrat plus 24 X kuadrat itu 25. Maka ini kita silangkan. Kemudian akan kita dapatkan nilai X-nya itu 4/5.
Ini kan karena kuadrat, kan plus minus akar 16/25. Jadi X yang pertama adalah 4/5 dan Y, eee, sa sama dengan 4/5 akar 6. Nah, ini kan nilai X akar 6, jadi 4/5. 4/5 akar 6. Atau yang kedua itu bisa yang tadi minus, karena ada plus ada minus, karena diakarkan, yang kedua itu adalah min 4/5 dan Y-nya itu adalah min 4/5 akar 6. Jadi titik potong antara garis dengan elips adalah di titik ini tadi yang sudah kita temukan, yaitu 4/5, 4/5 akar 6 yang pertama yang positif, kemudian yang kedua yang negatif yaitu min 4/5, min 4/5 akar 6. Kemudian persamaan garis singgung di titik 4/5, kita mencari persamaannya yaitu di titik 4/5, 4/5 akar 6 adalah ini. Kita bisa langsung memasukkan nilai tadi yaitu X1 X per A kuadrat plus Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kita masukkan X-nya 4/5. Kemudian ini juga nilai Y-nya 4/5 akar 16. Dikalikan Y. Ini tadi kan A kuadrat sama B kuadratnya sudah ketemu tadi 16 sama 4 ya. Jadi kita tinggal masukin saja. Dan akan kita dapatkan X plus 4 akar 6Y sama dengan 20. Ini kita bisa aljabarkan terlebih dahulu. Ini kan kalau ini dicoret, ini kan jadi 4. Jadi 1/5 kali 4, 1/20. Kemudian ini dicoret, 1/5. Ini tinggal coret kan tinggal 1/5 akar 16 dikalikan 1. Kemudian kita kalikan semuanya dengan 20. Maka akan mendapatkan X kuadrat plus 4 akar 6Y sama dengan 20. Dan persamaan garis singgung di titik ini kan tadi yang titik positif, ini titik negatif. Kita juga masukkan sama seperti tadi, maka akan hasilnya itu X plus 4 akar 6Y sama dengan 20. Nah, ini sama. Jadi persamaan garis singgungnya adalah sama. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.